Coba kamu lihat, kenapa sang selir kok sakit kayak gini? Setahu saya dia tidak pernah sakit kayak gini. Nah, dia dengan pura-pura acting, acting seakan-akan mengetahui, memberikan gambaran kalau sakitnya sang selir ini dikarenakan diguna-guna oleh sang permaisuri. Oke pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Napak Tilas Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan ini kita akan bertanya-tanya kepada Bobo Sutrisno tentang kisah cerita Cindi Laras. Mau tahu cerita tersebut? Langsung saja kita tanyakan ke Bobo Sutrisno. Nah, Bobo Sutrisno, Ya. Ini gini Bobo, saya dan kawan-kawan ini pengen mengetahui Bobo tentang kisah cerita Cindi Laras yang sangat ya mungkin banyak ya masyarakat yang sudah tahu Bobo. Terus supaya bisa lebih tahu lagi, silahkan Bobo jelaskan. Boleh Bobo? Ya, terima kasih Mas Ari Bayu. Terima kasih atas kebersamaan saat ini dan tidak lupa adik-adik yang ikut hadir di studio dan tim kreatif dari Napak Tilas Budaya. Terutama adik-adik mahasiswa yang ikut bersama Mas Ari Bayu ya. Begini Mas Ari Bayu. Mas Ari Bayu tanya tentang kisah Cindi Laras gitu. Tentunya akan saya jawab sesuai kemampuan saya. Kalaupun ada pertanyaan atau jawaban saya yang salah atau ada nama penokohan, nama tempat yang sebutkan salah, menurut versi orang lain, yakinlah kalau saya belum tentu benar dan yakinlah bahwa orang lain belum tentu salah. Ya, kita sifatnya hanya kita berbagi Mas Ari Bayu ya. Iya, Pak. Ya kita untung-untungan saja ya. Kebetulan saya yang ditanya, saya yang jawab. Iya. Gini Mas, kisah Cindi Laras itu di suatu masa dulu itu ada kerajaan yang namanya Kerajaan Jenggolo. Kerajaan Jenggolo ya. Jenggolo. Raja di Jenggolo saat itu adalah Sang Prabu Raden Putra atau Raja atau Raden Putra namanya ya. Raden Putra itu rajanya Jenggala ya. Raja Jenggala saat itu. Nah, Raden Putra atau Raja Jenggala itu mempunyai istri permaisuri yang cukup cantik, jelita dan wajahnya cukup menawan dan wataknya, jiwa kepribadiannya sangat layak menjadi permaisuri di Jenggolo. Namun sifat manusiawi seorang Raden Putra wajarlah kalau sifatnya menyukai wanita lebih dari satu. Jadi maksudnya selain dia punya permaisuri, dia juga punya seorang selir. Selir itu ampean. Suatu contoh Mas Ari Bayu punya istri yang sah dan istri satu yang siri gitu. Itu dalam bahasa sekarang. Namun dalam kesempatan itu Mas, Raden Putra gitu. Kan Prabu itu raja, Raden Putra itu sesebutan yang tidak bisa hilang. Itu identik dengan nama Raden Putra. Itu namanya Raden Putra. Raden Putra itu yang menjadi raja di Jenggolo, yang mempunyai satu permaisuri, satu selir, mempunyai kebiasaan adu jago. Adu jago, adu ayam. Adu ayam itu kan. Nah, Raden Putra setiap ada acara-acara adu jago selalu menang. Nah, bahkan banyak sekali ayam-ayam jago peliharaan seorang raja di Jenggolo itu, ya toh. Istilah sekarang koleksi lah Mas. Koleksi ayam jago. Nah,
di saat itu Mas, saking banyaknya ayam, dia tuh mempunyai orang-orang kepercayaan untuk memelihara ayam-ayam itu. Jadi memang suka ayam ya? Suka ayam, dan belum pernah ada ceritanya Raden Putra itu, Raja Jenggolo itu adu ayam kok kalah, itu belum pernah ya. Belum pernah. Siapa yang nantang pasti menang, sang raja yang menang. Tidak ada yang satupun yang kalah dari penantang itu. Nah, di saat itu Mas, ada kabar menggembirakan hati seorang permaisuri. Nah, kabar apa itu? Permaisuri itu sebetulnya dia ada hamil muda, namun itu dirahasiakan oleh permaisuri, jangan sampai Sinuwun atau sang raja itu tahu kalau saya sedang hamil muda. Karena apa? Seorang raja adalah bangga sekali apabila seorang istri permaisuri mengandung, Mas. Pada masa itu. Permaisuri itu berarti istri pertama ya? Istri yang pertama tadi, yang sangat baik hati, yang cukup cantik tadi ya. Nah, di saat ia merahasiakan itu mungkin keceplosan, atau mungkin dia itu tidak sengaja, dia ngomong sendiri, terus dalam arti ngudoroso itu ngomong gitu Mas, berangan-angan maksudnya ya. Ternyata diketahui oleh istri selirnya Mas, istri yang kedua tadi loh. Yang kedua ya. Dia mengetahui kalau sang permaisuri adalah sedang hamil muda. Lalu sang istri selir mempunyai niat jahat. Sampai punya niat jahat itu kenapa? Penasaran? Ingin tahu? Iya. Tapi sebelum Bopo melanjutkan ceritanya Bopo, silahkan Ibnu. Iya, terima kasih Mas Ari Bayu. Nah, mungkin pemirsa juga penasaran cerita dari Bopo, apa niat jahat tersebut. Tapi sebelumnya izinkan kita minum kopi dulu. Silahkan Bopo. Iya. Gini Mas Ari Bayu, niat jahat dari seorang selir tidak lepas dari kecemburuan Mas. Karena selama ini selir merasa kalah perhatian. Jadi yang ada di pemikiran seorang istri selir tadi, saya kok rasa sayangnya kok lebih banyak ke permaisuri, enggak ke saya. Lah, dengan berita hamilnya tadi, dia mengira jahat tadi timbul dia. Akhirnya istri selir tadi mendatangi tabib istana atau penasehat raja di Jenggolo, yang mana tabib atau seorang kepercayaan tadi dipaksa apa? Dipaksa untuk mengikuti rencana sang selir tadi. Nah, tabib istana, kamu tuh kepercayaan dari Sinuwun atau sang raja Baginda Raden Putra. Saya mempunyai rencana, dan apabila nanti rencana berhasil, kamu akan saya kasih upah, saya kasih ganjaran sebanyak-banyaknya. Berhubung sang tabib tadi merasa kalah, takut, atau sang itu kan bermakna penasihat atau nujum, atau yang dipercaya oleh raja dari Jenggolo tadi, akhirnya mengikuti kemauan dari istri selir. Nanti kamu melaporkan atau memberikan gambaran pada sang Raden Putra atau Raja Jenggolo kalau saya sedang sakit saya ini akibat diguna-guna oleh sang permaisuri, dan saya seakan-akan kamu membuatlah alasan kalau saya ini sakit karena dicelakai oleh seorang permaisuri. Akhirnya sang selir tadi pura-pura sakit, katakanlah sakit sejadi-jadinya, lalu sudah dikebiasaan karena mempunyai tabib nujum kepercayaan di Jenggolo, dipanggillah itu nujum oleh sang raja Raden Putra. Raja Jenggolo manggil, dipanggil, coba kamu lihat kenapa sang selir kok sakit kayak gini. Setahu saya dia tidak pernah sakit kayak gini. Nah, dia dengan pura-pura acting seakan-akan mengetahui, memberikan gambaran kalau sakitnya sang selir ini dikarenakan diguna-guna oleh sang permaisuri. Nah, akhirnya marahlah sang raja tadi, memanggillah sang permaisuri. Apa betul kamu telah mengguna-gunai sang selir? Saya tahu kalau kamu sebetulnya saya sayangi, tapi perbuatan kamu tidak pantas saya ampuni. Tidak sang Prabu, saya sama sekali tidak mengguna-gunai sang selir, apalagi saya sedang hamil. Nah, ya saat itu baru ngomong kalau dia hamil. Nah, baru tahu ya itu. Baru matur sama sang raja kalau dia itu hamil. Maaf sang Prabu,
Mana mungkin saya menggunai selir, karena dia sudah saya anggap seperti adik saya sendiri. Dia teman berbagi rasa maupun berbagi pendapat atau berbagi di dalam lingkup istana Jenggolo. Lah, lalu sang selir itu nyaut, Mas. Nyambung gitu loh, motong pembicaraan. Maaf Sang raja jangan terkecoh. Sang permaisuri matur kalau dia sedang hamil itu hanya alasan saja agar sampan tidak menghukum. Wah, gitu ya, dipanas-panasi, Mas. Nah, akhirnya sang raja termakan oleh hasutan istri selir tadi. Akhirnya memerintahkan Punggawa pengawal pribadi. Punggawa kesini kamu? Iya, sang raja. Saya perintahkan Doromo Putri buang di hutan. Dibuang di hutan. Dan kamu saya perbolehkan membawa perbekalan, tapi tidak boleh banyak, hanya secukupnya saja. Nah, setelah permaisuri mempersiapkan perbekalan karena telah diputuskan dibuang di hutan tadi, pengawal yang disuruh mengantar diberi isyarat khusus oleh sang raja. Apa? Atas masukan dari Dewi Selir tadi. Selir kan memberikan masukan, ini bahaya kalau gini. Akhirnya Panglima dikasih tahu, hei Panglima, ini nanti setelah kamu sampai hutan, ingat, habisi. Bunuh. Dan kamu harus buktikan kalau kamu betul-betul membunuh sang permaisuri. Kalau kamu ikut campur atau kamu tidak menjalankan perintah, kamu akan saya katut ke dosane. Akhirnya sendiko, berangkatlah permaisuri oleh para pengawal-pengawal yang mengantarkan ke hutan, yang mana hutan belantara masih banyak hewan-hewan yang liar, ya. Nah, di tengah hutan itu, Mas, di saat sang permaisuri mau dihukum karena matur maaf sang putri, apa benar sebetulnya sang putri itu melakukan perbuatan seperti itu? Oleh sang permaisuri matur, kamu percaya ya monggo, tidak pun silakan. Kamu kan sudah tahu hati saya. Nah, oleh Panglima atau pengawal-pengawal tadi yakin, tahu kalau karakter seorang permaisuri tidak semacam itu. Nah, maaf sang permaisuri, tadi saya diutus oleh sang Prabu Raden Putra untuk membunuh sampean. Waduh, Panglima, sejauh itukah Kang Mas Prabu terhadap saya? Baiklah, jalankan saja. Kalau kamu tidak menjalankan, pasti kamu akan dihukum. Dan saya akan pasrah bongkoan. Pasrah, sepasrah-pasrahnya. Nah, dengan pasrahnya itu, Mas, Panglima-panglima yang tahu kebaikan seorang permaisuri tidak tega membunuh atau menghabisi nyawa seorang permaisuri. Akhirnya tidak dibunuh. Akhirnya malah dibuatkan rumah kecil, ya seperti gubuk di tengah hutan itu. Dengan berat hati Panglima mohon maaf sang permaisuri, ini hanya sekedar gubuk untuk persinggahan. Yang jelas saya tidak mungkin membunuh sang permaisuri dengan tangan saya, apalagi saya tahu Gusti Putri adalah orang yang baik. Terus nanti bagaimana kalau kamu ditanya bukti untuk membunuh saya? Gini aja, sebelum saya pulang ke Jenggolo, saya akan mencari hewan yang ada di hutan sini. Ya sedapat-dapatnya lah, entah itu hewan apa, dan akan saya bawa jantungnya di hadapan sang Prabu di Jenggolo. Akhirnya dia mendapat rusa yang belum begitu besar. Kebetulan besarnya jantung kira-kira ya sama dengan jantung manusia, dan rusa itu dipotong dan dibawalah pulang jantung itu ke hadapan Raden Putra, Raja Jenggolo. Lalu di Jenggolo, Mas, ternyata seorang selir bangga dalam hati, sekarang saya bebas, tidak ada lagi yang teman berbagi suka cinta ya. Otomatis Raden Putra, Raja Jenggolo akan mengangkat saya sebagai permaisuri. Akhirnya, Mas, kejadian di hutan. Dengan berjalannya waktu, hamil muda tadi ternyata tiba saatnya melahirkan. Melahirkan anak ya, Bu? Melahirkan anak. Nah, ternyata di saat bayi itu lahir, sang permaisuri tadi melahirkan sendiri, tidak ada satupun yang membantu. Sendirian. Di hutan itu lahirlah bayi laki-laki. Ya, dia tumbuh di anak-anak selumrahnya anak-anak itu, dan dia suka sekali. Dia keluar dari gubuk itu ke hutan mencari hewan, mencari kelinci dan lain-lain, dan secara tidak sengaja dia menemukan telur, Mas. Telur apa itu? Telur ayam. Telur ayam. Nah,
itu mungkin sudah dikehendaki oleh yang Maha Kuasa ya toh, mendapat telur ayam. Nah, telur ayam itu dibawa pulang ya toh, dan dibawa pulang dan diopeni ya toh. Ternyata ayam itu menetas ya toh, menetas menjadi ayam jantan. Setelah ayam itu besar, ternyata ayam itu berkokok cukurukuk dengan berkata, sungguh mulia Raden, Anda adalah seorang putra raja. Anda dikasih nama Cindilaras oleh ibu Anda. Padahal Anda adalah seorang putra raja di Jenggolo. Nah, berarti namanya Cindilaras. Nah mas, ayam itu mas, oleh anak tadi yang diberi nama Cindilaras itu, ya toh, peristiwa tentang ayam yang bisa berbicara itu disampaikan ke ibunya. Terus ibunya percaya, Bapak? Ibunya terus, loh, benarkah itu? Benar. Apa yang terjadi, Ibu? Apa? Nah, akhirnya ibunya tadi menceritakan apa adanya kalau dia sebetulnya telah terbuang dari Jenggolo karena atas tuduhan saya menggunai seorang selir. Mas, jadi ini hanya sifat tuduhan ya. Akhirnya dengan sakit hati seorang Cindilaras, apalagi dia mempunyai ayam yang layak untuk diadu, dengan kisah ibu tadi berarti tahu kalau raja di Jenggolo punya hobi adu ayam. Nah secara kebetulan kan punya ayam. Akhirnya Raden Putra tuh menyuruh panglimanya setiap hobinya tuh harus adu ayam, panggil kalau perlu dikumpul ke. Lah ternyata kabar yang sampai di Jenggolo ada pemuda yang belum begitu besar, masih usia remaja, mempunyai ayam, kok tarungnya selalu menang. Nah, tarung dana menang, tarung sini menang, dan diketahui kalau pemilik ayam jago itu bernama Cindilaras. Nah, akhirnya Panglima melaporkan ke sang Raja Jenggolo atau Raden Putra tadi untuk dipertemukan, karena atas perintah Raja Jenggolo ingin ketemu siapa sih Cindilaras yang mempunyai ayam kok jago dalam bertarung. Bahkan setelah ketemu di Jenggolo, ketemulah antara Raja Jenggolo, Raden Putra tadi dengan Cindilaras. Ngomong-ngomong, ternyata mas, setelah Cindilaras sampai di istana Jenggolo, tempat menemui sang Raja Jenggolo, ternyata dia sopan sekali, santun sekali, tidak menampakkan kalau dia itu seorang pemuda yang dari hutan, gitu. Dan dengan rendah hati, sopan, ditanyalah seorang Cindilaras oleh Raja Jenggolo, anak muda, siapa nama kamu? Saya Cindilaras. Benar kamu yang punya ayam itu? Benar. Bagaimana kalau ayam kamu diadu dengan ayam-ayam saya? Banyak itu. Ditantang, ditantang, tapi dengan baik-baik. Ayam saya banyak. Terus kalau segi ukuran mas, segi ukuran lebih besar punyanya sang Raja Jenggolo. Terus maaf sang Raja, apakah ada taruhannya? Karena dalam dunia adu ayam dimanapun itu pasti ada taruhannya, identik dengan taruhan. Loh, monggo. Nah, oleh sang Raja Jenggolo karena meyakini ayamnya lebih besar, kamu minta taruhan apa saja saya kasih. Intinya saya akan mengikuti apapun yang kamu punyai. Terus siapa itu Cindilaras minta apa buat itu taruhannya? Kalau Cindilaras kan jelas mas, kalau taruhan uang tidak mungkin. Saya ini hanya seorang pemuda biasa. Kalau ditaker uang jelas lebih banyak Raja Jenggolo. Akhirnya gini ya sang Raja, mohon maaf sekali lagi saya mohon maaf. Tapi tadi ngendikone aturi atau apa yang disampaikan oleh Raja Jenggolo, sabdo ratu tan kena wali, maksudnya sekali ngucap harus ditepati. Baik, dengan ini karena berhubung sang Raja minta taruhan, saya minta jika ayam saya yang menang, saya minta sebagian kekuasaan di Jenggolo. Kaget lu. Apa maksud kamu? Sekali lagi sang Raja, jika ayam saya menang, saya minta kekuasaan sebagian di Jenggolo. Terus sanggup ya? Oleh Raja Jenggolo kan yakin mas, ayamnya itu ayam kecil, lebih besar ayam saya kan. Baik, begitu juga saya. Kalau kamu kalah, karena ayam kamu yang kalah, ayam kamu akan saya pundut atau saya ambil bawa di Jenggolo.
Akhirnya kesepakatan bertarung. Di saat bertarung itu ayam seorang Cindilaras hanya menghindar. Nggak nyerang. Oh, dia tuh bukan ayam sembarangan, Mas, tahu dah. Nah, menghindar. Lah di saat ayam itu kecapean serang balik dan kalahlah ayam Raja Jenggolo ya, Raden Putra tadi. Lah setelah menang ayam itu kan berkokok, Mas. Yeah. Nah, berkokok itu sambil berbicara. Apa itu bicara? Penasaran lagi. Yeah. Saya sebelumnya karena ayam bisa ngomong kok, Mas Bayu. Silakan diunduh, Bapak. Oke, terima kasih Mas Adi. Melanjutkan. Mungkin bisa juga penasaran ayamnya bicara apa. Tapi kita minum kopi dulu. Itu ngomong apa itu ayamnya tadi? Ya setelah ayam Raja Jenggolo tadi kalah, dan ayam Cindilaras menangkan berkokok. Lah berkokok setelah berhenti dia ngomong ayam itu, wahai Cindilaras, ternyata hatimu sangat mulia. Kamu adalah seorang putra Raja Jenggolo, tapi ternyata kamu rela menjalani hidup di dalam hutan. Nah, perkataan ayam ini langsung menyentuh hati Raja Jenggolo. Terus apa ya yang dilakukan? Bahkan ayam itu mengatakan, hei sang raja, kenapa sang raja khilaf? Sedangkan sang raja hanya nuruti apa yang dikatakan selir Anda. Ketahuilah, yang punya rencana jahat sebetulnya adalah selir Anda. Nah, akhirnya secara kaget, secara otomatis menanyai seorang Cindilaras, apakah benar yang dikatakan ayam kamu itu? Jadi mengakui semuanya bahwa saya adalah anak permaisuri yang terbuang di hutan. Dan ayam ini adalah ayam yang dari mana saya tidak tahu, tapi intinya Romo Sang Prabu, ayam ini dapat ada telur yang saya temukan di tengah rumah. Mungkin inilah pemberian yang Maha Kuasa untuk saya membuka tabir yang terjadi di Jenggolo. Saat itu juga Panglima panggil semua, dan selir panggil. Nah, terus tabib panggil, satu persatu dipanggil. Hei tabib, kamu sudah tua, kamu saya angkat dan saya percaya menjadi wiku atau tabib nujum di Jenggolo. Tapi kenapa kamu bohong? Tadi kamu dengar sendiri kata-kata si Cindilaras kalau ini kejadiannya adalah rekayasa. Akhirnya seorang tabib atau wiku tadi mengakui bahwa ini yang merencanakan segala sesuatunya bukan saya, dan saya hanya ngikuti dawuhe selir tadi. Kalau saya tidak mengikuti maka saya akan dihukum. Maka dari itu saya mohon maaf sang raja dan saya pasrah, hukuman apa akan saya terima. Terus dihukum. Selir dipanggil lagi, ya selir, benarkah kamu begini. Itu yang dikatakan oleh tabib. Nah, akan dipertemukan tuh, Mas. Nah, tabib mengatakan kalau kamu yang merencanakan tentang pembuangan permaisuri saya, kamu tuh istilahnya kurang terima. Kamu tuh kurang enaknya apa di Jenggolo? Kamu tuh selir saya openi, tapi ternyata kamu menyingkirkan dengan cara-cara yang sangat tidak baik. Sekarang gini aja, kamu saya hukum dan saya penjarakan selama-lamanya di penjara, dan kamu saya lepas sebagai selir di Jenggolo. Jadilah kamu orang biasa yang tidak akan saya gunakan lagi, dan saya akan memanggil permaisuri atau orang tua atau ibu dari Cindilaras yang ada di hutan dan akan dijemput oleh kereta Joli Jempono, kereta yang sangat mahal untuk membawa pulang seorang permaisuri yang ada di hutan. Akhirnya setelah tabib dihukum, selir dihukum, terus Cindilaras diantarkan panglima, penderek atau kaulo menjemput permaisuri, dan ketemulah Raja Jenggolo Raden Putra dan permaisurinya dan anaknya, dan ternyata Cindilaras adalah anak atau putra Raja Jenggolo. Mereka hidup bersama dan mempunyai hobi yang sama, adu ayam tadi. Nah, akhirnya itulah Mas pengalaman yang harus kita pelajari, bahwa niat jahat selamanya tidak akan pernah membawa keberuntungan. Kalaupun ada kemenangan hanya bersifat sesaat, seperti yang dilakukan oleh selir tadi. Dia hanya gelap mata, dia hanya ambisius, ternyata akhirnya menjerumuskan dia ke jurang yang sangat nista sekali. Ini pelajaran, yaitu walaupun yang sifat
cerita rakyat Cindi Laras, baik dan buruknya, kalaupun ada kesalahan penceritaan, tempat lain atau nama yang sama, atau saya dianggap salah, monggo-monggo mawon. Yang penting kita meyakini, saya pribadi, teman-teman Napak Tilas Budaya Nusantara, saya juga mohon maaf kalau saya menyampaikan ternyata dianggap salah, dan saya akan menerima, dan saya yakin pendapat orang lain belum tentu salah, dan saya belum tentu. Nah, terima kasih Mas Ari Bayu. Terima kasih Bopo, nanti Bopo bisa cerita lagi ya, cerita-cerita lainnya. Oke, dari Melisa, kisah Cindi Laras yang diceritakan oleh Bopo Sutrisno, mudah-mudahan semua tadi bisa bermanfaat. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya, tetap di Salam Napak Tilas Budaya Nusantara.